Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk kesekian kalinya kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak segan-segan kita untuk terus mengulangi berbicara tentang hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya bahwa jika kita terus menyempatkan diri untuk merenungkan pribadi mulia ini, terus belajar dari teladan pesuruh Allah ini, insya Allah dari tahun ke tahun pemahaman kita tentang agama ini menjadi lebih baik, dan yang lebih penting juga semangat kita untuk meneladani beliau itu juga menjadi lebih kuat, ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang apa sebetulnya inti dari kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, dan apa yang dimaksud dengan meneladani dan juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad di dalam penciptaan alam semesta ini. Ya. Di dalam salah satu penafsiran tentang sebuah ayat yang banyak orang mungkin sudah hafal, Allah SWT mengatakan, Laisa kamitslihi syai'. Maknanya tentu yang umum dipahami orang, tidak ada sesuatu yang mirip dengannya, tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah SWT. Bahwa Allah SWT itu adalah satu zat yang berbeda, atau dengan kata lain transenden, memiliki sifat tanzih yang membedakannya dari makhluknya, ya. Tapi dalam penafsiran yang berbeda, sebetulnya ada makna yang tersembunyi bagi banyak orang yang seringkali terlewatkan. Ya, di dalam ayat itu Allah SWT menggunakan kata mirip dua kali. Laisa ka mithlhi syai'. Tidak ada sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang merupakan permisalannya Allah. Kalau mau kita ubah sedikit gaya bahasanya, maknanya tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran ini bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama, penggalan terakhir ayatnya, ya, ini di dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir, ya. Meskipun dikatakan dalam ayat itu bahwa Allah itu tidak ada sesuatu yang mirip, tapi Allah SWT menutup dengan wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat, ya. Artinya apa? Di satu sisi Allah membedakan diri dari makhluknya, tapi di sisi lain dikatakan Allah itu seperti seolah-olah seperti manusia, juga punya sifat mendengar dan melihat. Nah, tentu saja sifat mendengar dan sifat melihatnya Allah ini beda. Tapi Allah memiliki sifat yang mirip dengan manusia, itu sifat yang disebut tasbih atau imanensi. Tapi dilihat dari sisi lain, kandungan imanensi atau tasbih atau keserupaan Allah dengan makhluknya bisa dilihat dalam penggunaan kata mirip dua kali, ya. Laisa ka, tidak ada sesuatu yang seperti, mithil, seperti dia. Nah, sebagian orang yang menafsirkan, khususnya Ibn Arabi di dalam salah satu penafsirannya, itu kata mithil di situ diartikan sebagai Nabi Muhammad. Jadi ayat itu berarti tidak ada sesuatu yang mirip dengan Nabi Muhammad, bahkan yang Nabi itu merupakan mithilnya Allah. Nah, dari ayat ini kemudian kita bisa melihat betapa agungnya posisi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai mithilnya Allah SWT. Tentu Nabi Muhammad memiliki kesamaan, boleh dikatakan yang paling mendekati dalam hal memiliki sifat-sifat Allah SWT, ya.
Tapi tentu Rasulullah itu manusia dan tetap saja berbeda dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diperbandingkan. Tapi bahwa Allah menggunakan kata mithil untuk menggambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa agungnya posisi Rasulullah itu. Dan jika kita lebih lanjut menggunakan kerangka faid atau emanasi atau tanazzul atau tajalli Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahwa memang tajalli pertama dari Allah Subhanahu wa taala di level atau di martabat ahadiyah itu adalah martabat wahidiyah yang sama dengan martabat Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad yang diciptakan jauh sebelum Adam diciptakan atau sebelum Adam diciptakan itu sebetulnya adalah ta'ayyun atau entifikasi. Ketika Allah dari ketidakterbatasannya turun ke dalam keterbatasan pertama, maka keterbatasan pertama itu wujudnya adalah Nur Muhammad. Jadi memang dalam kerangka katakanlah kosmologi Ibn Arabi, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama diciptakan dan yang paling dekat dengan Allah SWT. Karena itu tidak aneh kalau kata mithil dalam ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai' itu dimaksudkan sebagai Nabi Muhammad. Begitu sempurnanya Nabi Muhammad itu, sehingga tidak aneh jika dikatakan di dalam ayat lain laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah tetap bahwa pada Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, teladan yang hasanah itu dari kata yang sama yang membentuk juga kata ihsan adalah bermakna kesempurnaan yang tertinggi. Jadi teladan yang paling sempurna itu adalah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk kepada pemahaman kedua. Kira-kira apa esensi dari kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia dijadikan teladan yang sempurna itu? Tadi kita sudah lihat bahwa Rasulullah itu disebut mithilnya Allah, merupakan tajalli atau ta'ayyun pertama dari martabat ahadiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di dalam khazanah tasawuf Rasulullah itu disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dalam bahasa Inggris kadang disebut universal man, manusia universal, maksudnya manusia yang mencakup semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah hadis Nabi yang di dalamnya Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Akhlak Allah itu apa? Akhlak Allah itu diungkapkan dalam sifat-sifatnya. Kesepakatan dari para ulama ada 99 asma Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya 99 asma atau sifat Allah yang ditemukan oleh kaum para ulama, digunakan oleh Allah SWT untuk menyifatkan dirinya. Meskipun 99 itu tidak semua ulama sepakat, ada yang bilang 101, bahkan Ibn Arabi menyebut 330 sekian, dan selanjutnya. Tentu pada puncaknya sifat Allah tidak terbatas bagaimana ketidakterbatasan wujudnya, ya. Nah, jadi kalau disebut Rasulullah itu adalah al-insan al-kamil, maka Rasulullah itu adalah orang yang dia sendiri bertakhalluk, dia sendiri berakhlak dengan akhlak Allah secara paling sempurna dibanding manusia-manusia lain. Lagi-lagi ini terkait dengan kenyataan bahwa beliau disebut mithilnya Allah dan merupakan tajalli atau ta'ayyun pertama dari martabat keilahian, yaitu martabat ahadiyah, ya. Nah, jadi esensi kesempurnaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terletak pada kesempurnaan pengembangan sifat-sifat Allah. Sempurna itu bukan berarti kemudian menjadi seperti Allah, tapi sempurna dalam batas-batas kemanusiaan. Rasulullah itu dalam batas-batas kemanusiaan secara sempurna telah bertakhalluk, menanamkan dan mengembangkan akhlak Allah di dalam dirinya. Nah, sekarang
mungkin akan sulit kita berpikir, wah berarti kita harus kalau mau meladani Rasulullah harus mengembangkan 99 sifat Allah atau bahkan lebih. Sebetulnya begini, di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT itu menyebut dirinya dengan sifat utamanya yaitu Ar-Rahman atau Ar-Rahman Ar-Rahim yang kata dasarnya rahmah, ya. Misalnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim Allah menyebutkan dengan nama Allah yang sifatnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bukan hanya satu kata yang terbentuk dari kata rahmah, tapi dua. Dengan nama Allah yang rahmahnya meliputi segala sesuatu tanpa kecuali, dan juga punya rahmat khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, tentu dalam kesungguhan keimanannya. Jadi Bismillah itu bahkan tidak bilang Bismillahirrahman berhenti, atau Bismillahirrahim tidak, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sifat rahmah itu adalah welas asih kepada apapun juga, kepada siapapun juga, ya. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 110 dikatakan, Qulit Allaha awid ar-Rahmana ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Ya, dikatakan katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama manapun kamu menyerunya, miliknya lah nama-nama yang paling indah atau asmaul husna. Jadi kalau dilihat di sini, asmaul husna itu sebetulnya ketika digabungkan menunjuk kepada Allah, yang Allah itu juga identik dengan kata Ar-Rahman. Jadi esensi asma Allah atau sifat Allah atau akhlak Allah itu adalah Ar-Rahman, yang berasal dari kata rahmah yang bermakna welas asih, mencintai siapapun apapun makhluknya, meskipun makhluknya itu memiliki banyak ketidaksempurnaan, sehingga karena Ar-Rahman ini bermakna sifat welas asih Allah yang diberikan kepada semuanya, tidak ada satu makhluknya pun, bahkan kalau dia buruk, jahat, tidak beriman, non-muslim, tetap Allah itu memiliki rasa welas asih. Setelah kita paham esensi dari sifat keilahian yang tergabungkan dalam kata Ar-Rahman ini, maka kita melihat bahwa Allah SWT itu juga menyifati Rasulullah SAW dengan sifat gabungan yang disebut sebagai rahmah ini. Misalnya di dalam salah satu ayat, Rasulullah digambarkan oleh Allah SWT sebagai berikut, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Fabima rahmatin, maka dengan rahmat Allah yang Allah masukkan ke dalam diri Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu bersifat lemah lembut kepada orang-orang, ya. Maksudnya kepada orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau saja Rasulullah itu kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, sesungguhnya mereka sudah akan lari dari Rasulullah. Jadi yang membuat Rasulullah itu dicintai, orang mendekat kepada Rasulullah, mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, menaati Rasulullah, adalah sifat rahmah ini. Dan disebut fabima rahmatin minallah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada rahmatnya Allah. Di sini kita bisa lihat bahwa kesempurnaan Rasulullah SAW itu karena di dalam dirinya ada sifat rahmatnya Allah SWT yang merupakan sifat utamanya Allah SWT sendiri. Kita lihat di ayat lain lagi, misalnya dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian
seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri, dari bangsa Arab, dari makhluk manusia, ya, yang sifatnya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Penderitaan orang lain itu terasa berat. Jadi Rasulullah itu punya empati yang luar biasa terhadap penderitaan orang lain. Ya. Harisun alaikum. Haris itu artinya bisa sangat protektif, tidak ingin orang itu menderita, bisa juga selalu menginginkan kebaikan. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Bil mu'minina raufur rahim. Ini yang kadang-kadang juga orang terlewat. Terhadap orang-orang mukmin raufur rahim, ya. Dikatakan bahwa Rasulullah itu terhadap orang-orang beriman santun dan penuh welas asih. Nah, lihat ini, baru di potongan kedua itu ada bil mu'minin. Tidak di depan. Jadi bukan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alal mu'minina, misalnya, enggak. Azizun 'alaikum ma'anittum, harisun 'alaikum, baru di ujung terakhir bil mu'minina raufur rahim. Ini sebuah ayat yang menggambarkan bahwa Rasulullah itu punya sifat rahmah universal sebagaimana Allah SWT punya sifat universal. Welas asih kepada semua makhluknya, tidak peduli dia beriman atau tidak. Tapi dia punya sifat raufur rahim, ya, seolah-olah yang di sini Rahman kepada semua makhluk, kepada semua orang, tidak peduli beriman atau tidak. Kepada yang beriman dia Rahim, mirip seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman kepada semua makhluk, tapi kepada orang beriman dia Rahim. Lihat di sini sekali lagi bahwa kesempurnaan Rasulullah yang menyebabkan beliau disebut sebagai mithil Allah karena keberadaan sifat Rahman dan Rahim, bukan Rahmannya Allah dan Rahimnya Allah, tapi kemiripan atau permisalan dari sifat Rahman dan Rahim itu ada pada Rasulullah, dan inilah yang menyebabkan Rasulullah itu menjadi tajalli atau ta'ayyun pertama, dia menjadi al-insan al-kamil dan menjadi mithilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulan pertama adalah bahwa kesempurnaan Rasulullah itu adalah cerminan dari sifat utamanya Allah, al-isim al-jami'-nya Allah, yaitu kepemilikan rahmah, kepemilikan welas asih. Dan kita bisa mengatakan karena sifat Allah itu adalah akhlak Allah, maka akhlak puncak dari semua akhlak seseorang, khususnya orang mukmin, adalah kepemilikan rahmah ini, kepemilikan welas asih ini. Itu sebabnya Rasulullah juga disebut apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus, tidak aku jadikan kamu rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Nah, lagi-lagi di sini Rasulullah itu diatribusi dengan sifat rahmah. Artinya apa? Kalau kita mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada puncaknya kita harus memiliki sifat rahmah, welas asih. Sekali lagi saya katakan, di dalam ayat perkawinan misalnya sering saya katakan, pada suami istri itu waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa bedanya mawaddah dan rahmah? Cinta dan kasih sayang. Nah, salah satu artinya mawaddah itu kecintaan pada sesuatu yang sempurna. Misalnya suami melihat kecantikan istrinya dan lain sebagainya, dan dia cinta. Cintanya itu didorong oleh kesempurnaan yang ada pada istrinya. Istri melihat suaminya juga begitu. Mungkin ganteng, gagah, bisa melindungi. Itu disebut sebagai mawaddah. Tapi kemudian Allah menyebutkan juga ada rahmah. Rahmah itu kecintaan kepada sesuatu, meskipun sesuatu itu tidak sempurna. Itu yang disebut welas asih. Dalam bahasa Indonesia menjadi belas kasih atau belas kasihan. Jadi ada unsur cinta yang muncul dari kasihan, dari kata kasih, tapi kasihan. Ya, nah, orang ini tidak sempurna, tapi justru ketidaksempurnaan inilah yang
menyebabkan kita cinta. Seperti misalnya begini, ketika suami istri, kalau kita kembali pada penjelasan itu, sudah tua, katakanlah apa yang dulu tampak sebagai kesempurnaan itu sudah pudar, maka keakraban tahun-tahun yang sudah dihadapi dalam keadaan sama-sama dan saling mendukung dalam suka dan duka itu sudah menimbulkan perasaan bersatu sedemikian sehingga apa yang diderita oleh pasangannya dia merasa menderita. Tidak lagi berpikir saya dapat apa dari dia, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung dia. Itu welas asih. Jadi kecintaan yang tidak lagi didorong oleh keinginan bertransaksi karena kita butuh kesempurnaan pasangan kita, tapi sekarang sudah merupakan empati dan dorongan untuk berbuat kepada pasangan kita. Jadi lebih ke arah pasangan, bukan menuntut dari pasangan. Dua-duanya bagus, tapi puncak dari cinta itu adalah rahmah. Nah, jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengarahkan seluruh upaya kita di dalam mengembangkan sifat kita itu menuju kepada rahmah, kepada welas asih. Baik itu orang yang memiliki kekurangan secara fisik, memiliki kekurangan secara intelektual, memiliki kekurangan dari segi harta, bahkan orang-orang jahat, bahkan orang-orang yang disebut tidak beriman, bahkan orang-orang yang bukan muslim, ya, tetap kita harus memiliki rasa welas asih sebagaimana Allah berwelas asih kepada semua makhluknya, tidak peduli agamanya, tidak peduli dia beriman atau tidak. Bukan berarti kita karena cinta pada orang jahat atau berwelas asih pada orang jahat, kita biarkan dia melakukan kejahatan. Tentu tidak. Tapi yang kita benci itu kejahatannya. Kita tidak ingin orang itu musnah, hancur, menderita. Tapi bahkan orang-orang jahat itu, kalaupun harus kita hukum, maka tetap dorongannya itu welas asih dan kita ingin bukan orang jahat itu musnah, hancur, menderita, tapi supaya dia menjadi baik. Itu yang dimaksud sebagai welas asih. Tapi hukum harus diterapkan, keadilan harus diterapkan. Hanya motifnya bukan kebencian, tapi motifnya tetap adalah welas asih. Itulah akhlaknya Allah SWT. Itulah akhlaknya Rasulullah sebagai mithilnya Allah. Dan itulah dikatakan dengan redaksi yang sedikit berbeda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Itu seperti juga wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ma illa itu artinya eksklusif. Tidak aku utus engkau kecuali untuk rahmah. Jadi hanya rahmah itulah, menebarkan rahmah itu misinya Rasulullah. Kalau hadis ini innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, innama itu artinya seperti ma illa tadi. Tidak ada lain, aku ini kata Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, akhlak inilah atau puncak dari akhlak ini adalah rasa rahmah itu, kepemilikan dan pengembangan rahmah atau rasa welas asih itu. Ya. Dan kalau orang punya welas asih itu biasanya otomatis tidak sombong, tidak merendahkan orang, bahkan membesarkan hati orang, tidak egois, ya, berorientasi menolong orang lain, tidak punya iri, dengki. Semua akhlak yang baik itu berasal dari kepemilikan welas asih ini. Ya, jadi kalau dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, artinya sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia dalam wujud kepemilikan rahmah atau rasa welas asih ini. Ya. Jadi kalau kita betul-betul mau meneladani Rasulullah, setiap tindakan kita harus kita ukur dengan apakah itu
motivasinya welas asih atau bukan. Mau menghukum orang jahat ini karena benci, hawa nafsu, atau karena welas asih. Ya, mau misalnya sharing ilmu, apakah itu karena mau menunjukkan kita pintar dan orang lain bodoh, atau karena kita ingin orang menjadi lebih baik dengan sedikit sharing dari ilmu kita misalnya. Dan kita bisa terapkan motivasi welas asih untuk mengukur apapun yang kita lakukan di dunia ini. Misalnya ketika kita berbuat baik kepada pasangan hidup kita, itu karena kita memanipulasi dia demi kita, atau kita memang punya welas asih kepada pasangan kita. Ya, kalau kita punya anak itu kita jadikan bahan berbangga-bangga yang kembali lagi kepada kita, atau sebetulnya kita betul-betul orientasinya demi kebahagiaan anak kita. Bahkan ketika kita menjadi orang tua, kita kadang lupa. Kita seolah-olah ingin anak kita sukses, tapi sebetulnya itu sikap narsis. Kalau anak kita sukses, kita bangga karena punya anak dia. Nah, kriteria welas asih inilah menurut saya satu-satunya kriteria yang harus kita pastikan ada dan terus kita upayakan pengembangannya di dalam diri kita kalau kita betul-betul mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah ini, dan dengan demikian berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak itu apa? Yaitu akhlaknya Allah. Yang kata Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya akan tutup sedikit sharing saya ini dengan sekali lagi memastikan bahwa kita ini betul-betul bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, dan otomatis kalau kita sudah meneladani Rasulullah, karena Rasulullah itu yang paling dekat dengan Allah, maka peneladanan kita akan Rasulullah itu membawa kita, mengangkat kita sedemikian tinggi sehingga kita juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surat Ali Imran yang biasa juga dibaca orang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfiru lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ya, cinta itu adalah keinginan untuk menyatu dengan yang kita cintai. Ya. Cinta itu kalau mau didefinisikan, baik menurut Ibn Arabi, Imam Ghazali, Ibn Hazm, dan lain-lain, itu adalah keinginan menyatu dengan yang kita cintai. Jadi kalau kita mau menyatu dengan Allah SWT, kita ingin kembali bersatu dengan Allah SWT, maka tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Dan Allah masih menegaskan, sebetulnya itu sudah puncak dari karir seorang manusia di muka bumi. Ya, tapi Allah juga mengatakan, dengan begitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi meneladani Rasulullah ini puncak perjalanan seorang mukmin, dan pada saat yang sama satu-satunya jaminan kalau kita ingin Allah mengampuni kita dan berwelas asih kepada kita. Ini perlu saya tekankan karena kadang kita merasa, termasuk saya, sudah cinta kepada Allah, sudah meneladani Rasulullah, pada saat kita sedang bersikap anti welas asih sebetulnya. Membenci orang, merendahkan orang dengan alasan agama, menganggap diri kita pintar sendiri, orang lain bodoh, menganggap diri kita suci. Allah sudah berkata, dan janganlah kamu menganggap dirimu suci. Kita sering kalau kita merasa, oh saya ini dekat sama Allah, terus saya merasa saya ini suci, orang lain kotor semua. Nah kadang-kadang justru perasaan bahwa kita dekat kepada Allah itu sebaliknya dari menghasilkan rasa welas asih, justru menghasilkan
rasa yang sebetulnya bertentangan secara diametral dengan welas asih, yaitu kita sedang melampiaskan nafsu kita, merasa suci, merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa kuasa sendiri sambil menindas orang, ya. Sehingga kita betul-betul mampu memilah ini. Cek, selalu cek, recheck. Apapun yang saya lakukan, bahkan atas nama Allah dan Rasul-Nya, sudahkah itu dimotivasi dengan welas asih? Bagaimana melihat itu dimotivasi oleh welas asih atau tidak? Kalau pekerjaan kita ikhlas lillah, nggak ada motif lain kecuali untuk Allah SWT, untuk mendapatkan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun kebencian, tidak ada sedikit pun kedengkian, tidak ada sedikit pun iri hati, tidak ada sedikit pun kesombongan, ya, dan lain sebagainya. Itulah kriteria. Insya Allah kalau kita sudah memahami sifat utama Allah itu bisa disatukan berujung pangkal kepada welas asih, bahwa Rasulullah itu diteladani karena welas asihnya, lalu kita selalu berupaya menerapkan itu sebagai timbangan untuk memastikan apakah kita betul-betul meneladani Rasul. Insya Allah kita akan betul-betul telah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kalau kita berusaha terus, kita akan makin dekat kepada teladan Rasulullah, kita akan makin dekat kepada Allah SWT, dan Allah akan mencintai kita, kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Allah akan membuka jalan seluas-luasnya bagi kita untuk kembali kepadanya, dan itu akan berarti Allah mengampuni dosa-dosa kita dan berwelas asih pada kita. Artinya apa? Meskipun kita penuh kekurangan, Allah tetap ridho kepada kita. Ya, itulah jaminan bagi keselamatan hidup kita di dunia ini dan tentu saja di akhirat nanti. Demikian para pemirsa sekalian, sekali lagi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan mudah-mudahan sedikit sharing dari saya ini dalam segala keterbatasan saya punya manfaat bagi saya sendiri dan bagi siapapun yang mendengarkan sharing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.